Hubungan karma penyakit sama iya. Oh, kalau itu ada banyak juga ya, nggak cuma dari satu penyebab dan juga tidak hanya berbuah dari satu kehidupan biasanya, Om. Biasanya ada tumpukan karma yang berbuahnya memang di saat itu matangnya pas dengan penyakit tersebut. Biasanya kalau penyakit-penyakit berat itu gabungan karma. Yang ringan-ringan ya karma yang memang sehari-hari lah kayak gitu. Karena karma sekarang berbuahnya cepat gitu. Kalau kayak kita secara tidak sengaja nih, kita maki-maki orang, nanti jarak berapa lama di kehidupan ini juga kita bisa dimaki-maki orang, kayak gitu. Ketika kita bisa yang berpikir jelek terus, jadi di kehidupan ini, badannya tuh sakit-sakitan terus, bisa juga kayak gitu. Tapi kalau karma yang penyakit-penyakit berat itu biasanya gabungan karma, enggak hanya karma dari satu kehidupan. Mhm. Iya, Cece. Lagi ya. Iya, Bu Ce. Meta mau nanya, kalau misalnya tadi kan, memang semua berpulang ke diri kita sendiri ya. Jadi maksudnya kalau dalam kehidupan ini nih, rasanya, aduh kok kayaknya kita kayak kayak apa ya, kayak mau ngapain juga nggak bisa gitu, maksudnya mau melakukan sesuatu, kayaknya saya sebenarnya bisa, rasanya bisa, tapi kok kayak kondisi tidak memungkinkan. Nah itu kira-kira gimana ya baiknya ya? Kasih. Iya. Ketika sudah ada keinginan baik untuk berbuat baik, untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi kayak nggak bisa gitu untuk melakukan karena kadang ada aja halangan-halangan yang membuat kita jadi sulit melakukan. Ya udah setidaknya pikirannya udah berusaha, terus sama tindakan kita sudah mau berusaha lakukan, usaha itu aja udah jadi karma yang baik, Ceh. Gitu, yang penting dijaga dimulai dari pikiran dulu. Misalkan nih, kan, ekonomi juga semua lagi pada kacau ya. Misalkan kita mau berbuat baik, mau berdana makanan, tapi kadang merasa, "Aduh gua aja buat makan susah nih, terus gua harus berdana, harus gimana nih?" Nah itu, ya paling di pikiran kita berusaha berdana, dari pikiran udah menjaga positif, nah ketika ngeliat di rumah, apa nih yang bisa saya danakan ya? Nah pas di rumah ngelihat, oh ada nasi nih, saya bisa masak nasi, bisa dana nasi. Ya udah masak nasi, dana nasi putih ke wihara, nggak apa-apa kan teman-teman yang lain, umat-umat yang lain bisa dana-dana yang lauk segala macam gitu, yang penting kita berusaha niat dan lakukan lu udah seadanya. Kita bisa berdananya cuma ya, sebungkus gitu atau cuma beberapa sendok yang bisa kita lakukan, nggak apa-apa, setidaknya perbuatan dan niat baik itu sudah bisa kita lakukan. Karena kadang kita niatnya mau ngasihnya yang lumayanlah oke gitu, tapi kadang keadaan kan tidak memungkinkan. Nah jadi, ya udahlah seadanya aja, gitu. Iya Cece, iya setuju. Ya, makasih. Ya Ibu Meta, saya mau sharing, maksudnya gini, tadi Ibu Meta ngajarin bahwa kita kalau mau saat hubungan dengan anak lah ya, kalau saya anak, kita pengen dia baik nih, pengen dia bener gitu ya. Kita kasih tahu, tapi dia sering banget entar melenceng. Melin, kita nasihatin dari cara kasar, halus gitu udah dicobain semua nih. Entar bener sebentar, melenceng lagi, bener sebentar, melenceng. Nah kan memang kita tahu kita tidak boleh melekat ya Bu Meta. Tapi maksudnya kadang-kadang gemesin gitu kan. Ini anak loh di kehidupan saya sekarang ini, masa saya nggak mau ngarahin dia ya. Kadang-kadang ada momen-momen rasanya desperate. Ya udah deh, terserah deh. Udah nggak bisa lagi gitu ya. Karena kalau kita yang marah kan kita yang salah. Tapi kalau nggak marah kayaknya seolah-olah kesannya kita membiarkan dia terperosok gitu. Nah itu selalu jadi konflik buat saya Bu Meta. Makasih mohon arahannya. Iya, kalau yang seperti itu cara menghadapinya
memang pakai ketegasan. Jadi bukan pakai emosional, Ce, pakai ketegasannya Cece, kan Cece orangnya cukup tegas. Jadi Cece bilang, "Nih mama mau kamu gini gini gini." Nanti dia udah nurut nih berubah, ya udah biarinin aja, yang penting usahain Cece tuh deket dulu, rangkul dia dulu sebagai teman. Rangkul dia sebagai teman, tanya dulu, "Kenapa sih kamu selalu begini? Kenapa sih kamu selalu mengulang kesalahan-kesalahan? Kamu sengaja atau memang ada apa?" Korek dulu. Setelah Cece korek, dia akhirnya mau ngomong, "Ya habis mama gini gini gini." "Oke, kamu maunya mama seperti apa?" Kalau dia bilang, aku mau mama kayak gini gini gini." Tapi mama nggak bisa kayak gitu. Mama mau begini begini begini. Jadi kita sama-sama cari jalan tengah, yang sama-sama kita enak. Jadi kan dia tahu dan Cece juga tahu maunya masing-masing akhirnya. Seiring dengan waktu setelah bisa ngobrol berdua, lebih enak dan lama-lama dianya jadi dikit-dikit bisa cerita, dikit-dikit bisa ngobrol. Ketika dia bercerita, Cece tanya, "Mama perlu kasih pendapat gak?" Karena kadang kita sebagai ibu nyerocos aja nih, anak maksudnya cuma cerita tapi kitanya sebagai ibu ya, "Cu cu cu cu," akhirnya mereka, "Ih apaan sih?" Ngambek, marah lah, menghindar kayak gitu. Jadi hanya kalau dia butuh pendapat, ya udah, berarti dia siap mendengarkan masukan dari kita. Kalau dia tidak mau pendapat kita, dia paling, "Enggak, saya cuma mau mama dengar." Oke, ya udah. Tapi kalau dari Cece merasa, "Aduh tapi aku kayak mau kasih pendapat nih." Terus dia bilang, "Boleh gak sedikit aja mami kasih pendapat?" Tunggu dia jawab iya. Kalau dia bilang jawab, "Iya, boleh." Berarti dia sudah mempersiapkan untuk bisa menerima masukan, gitu. Harus dirangkul kalau anak sekarang, nggak bisa langsung kayak zaman kita kecil yang orang tua bisa "Pea pea," terus langsung nurut denger. Oh sekarang aduh, itu harus dirangkul pelan-pelan, diajak ngobrol baik-baik. Mau papa, mau mama, itu tetap harus merangkul anak sekarang. Diajak ngobrol, ada masalah apa, apa yang bisa papa mama bantu, sharing segala macam, kayak gitu. Anu Modana Bu Meta. Anu Modana juga. Iya Selamat pagi Ibu Meta. iya pagi C. Heeh. Saya mau tanya, setiap, orang kan ada penyakit. Nah, penyakit ini kita udah pergi ke dokter, kita udah minum obat ya, apakah kita harus menunggu penyembuhannya itu dari karma baik kita? Dan apa yang harus kita lakukan supaya, eee, karma baik itu berbuah ke kita gitu? Terima kasih. Ya selain kita terus berusaha mencari dokter, kitanya terus memupuk kebajikan. Nah, kalau kadang ada penyakit yang dokter sendiri nggak bisa deteksi, udah kemana mana dokter bilang nggak ada apa-apa, malah menyalahbalikan, "Oh ini memang ibunya yang banyak pikiran." Baca parita, meditasi, terus sering berdananya selain makanan ya kepada biku sangga, bisa juga berdana obat-obatan. Terus misalkan ada grup atau lingkungan nih yang memang ada ide, kita mau bikin pengobatan gratis nih, siapa yang mau jadi volunteer?" Nah Cece boleh mengajukan, "Saya mau jadi volunteer," kayak gitu. Nah ketika jadi volunteer, kan membantu tuh orang-orang sakit yang di sekitar kampung di mana untuk ikut pengobatan gratisnya. Nah kayak gitu bagus gitu. Untuk bisa membantu setidaknya akhirnya karma baik kita tanpa kita sadari berbuah, sakitnya sembuh sendiri, gitu. Bisa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo Bapak, Ibu. Ya, Ibu ini. Ci, Iya, aku Ci. ada 2 pertanyaan ya. Oke. Yang pertama kalau, misalkan kita mau marah nih,
Tapi kita sebenarnya kita tahan, kita nggak jadi marah gitu. Tapi di dalam pikiran kita udah emosi, itu karma buruk nggak? Tetap ada karma buruk. Eh, Terus yang kedua, aku kan pernah denger kalau dalam agama Buddha itu begitu kita meninggal, detik ini kita meninggal, detik selanjutnya kita udah terlahir di alam lain kan. Sedangkan kan dalam kepercayaan masih ada kepercayaan orang-orang zaman dulu, kita yang selalu kayak cengbeng, sembayang bulan 7, itu mereka yang sudah meninggal yang kita sembayangin itu menerima nggak, Ci, untuk inian kita? Oke. Kalau yang upacara-upacara tradisi seperti itu, mereka tetap hadir, terutama leluhur-leluhur kita yang masih sangat melekat dengan namanya tradisi. Ketika tradisi itu dijalankan, kayak cengbeng, citgue, dan hari-hari lainnya, mereka tetap datang karena kan diundang. Semoga para leluhur datang. Kadang kan ada yang sebutin namanya kalau masih inget ya. Kalau nggak inget kan sebutnya para leluhur. Itu datang leluhur-leluhur yang zaman-zaman dulu banget. Emak engkong kita terus di atas ocoh-ocohnya kita itu pada datang. Itu mereka walaupun tidak memakan makanan persembahan tersebut, mereka seperti ajang kumpul keluarga gitu. Ngumpul, walaupun yang hidup misalkan tidak melihat, tapi bisa merasakan, itu mereka ada di sana. Itu nanti selesai, kadang kan tetap ada bakar-bakarannya tuh. Itu kan tradisi juga. Mereka ngelihat nih kayak, oh udah dibakar, berarti mereka sudah dipersilahkan pulang kayak gitu. Jadi udah pergi sendiri. Itu. Tapi kan yang aku dapat dari ceramah di wihara itu katanya detik ini kita meninggal, detik selanjutnya dia sudah terlahir kembali. Berarti kan sudah tidak ada kan leluhur kita Eh, itu. Sebenarnya mereka itu bukan nggak ada di alam lain ya. Jadi setelah kita meninggal dari sekarang, kita tuh bisa terlahir di alam peta atau alam dewa. Bisa alam peta, alam dewa, alam Brahma, alam binatang, alam apaya, alam neraka. Gitu. Kalau terlahir di alam neraka, itu tidak bisa ikut menerima persembahan. Kalau sudah terlahir di alam binatang juga sama, tidak. Di alam manusia tidak. Jadi ya yang hanya ikut bisa hadir di acara pertemuan keluarga itu di saat cengbeng citgue dan tradisi lainnya, ya yang masih terlahir di alam peta, alam dewa kebanyakan. Yang sering hadir, yang sering aku perhatikan kayak gitu. Dan itu pun yang diundang misalkan sebutnya leluhur, ya leluhur. Tapi kalau dibilang leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma, wah itu rame. Karena yang berhubungan karma dengan kita kan banyak. Bisa teman kita, bisa sepupu, bisa eh, orang tua kita di masa lampau, bisa saudara kita di masa lampau kayak gitu. Tapi kita menyediakan makanannya misalnya hanya cukup satu meja gini. Udah satu meja aja, nggak usah ditambah-tambah. Jadi merasa, aduh ntar kurang nih. Kalau yang datangnya banyak banget. Nggak usah kayak gitu. Karena biasanya yang membutuhkan makanan kayak gitu, yang pelimpahan jasa melalui makanan, itu hanya sedikit gitu. Mm-mm. Iya, iya, Maaf. Ya, terima kasih Bu Meta atas bimbingannya tadi. Tapi mendengar pertanyaan yang tadi barusan ditanyakan, saya juga jadi teringat gitu karena punya pengalaman juga
salah satu anggota keluarga, nenek saya dulu meninggal dunia, dan terus kemudian kita membacakan parita, tidak mengikuti tradisi kuno gitu. Jadi karena kami sudah belajar dharma gitu keluarga, kita bacakan parita, nggak ada bakar-bakaran gitu ya. Dan jadi hanya baca parita sesuai arahan suhu waktu itu. Tapi tidak berapa lama kemudian ada anggota keluarga adik saya tuh dimimpiin gitu ya, kok nggak dibakarin gitu. Jadinya kita kan kepikiran gitu ya, apakah ini menyebabkan almarhumah tidak tenang atau bagaimana gitu ya. Akhirnya karena pernah kejadian 2 kali, anggota keluarga juga yang meninggal dulu pernah begitu juga, karena nggak dibakarin kayaknya minta gitu ya, dimimpiin yang masih hidupnya. Jadi mau tidak mau yang tadinya kami hanya mau mengikuti sesuai ajaran dharma sebenarnya dari suhu atau bante kita ikutin, nggak perlu bakar-bakaran, nggak perlu pakai persembahan yang hewan gitu ya, vegetarian. Iya, kalau kayak gitu memang kalau untuk leluhur-leluhur tetap sih masih harus, karena mereka kan udah duluan ya pergi dan mereka sangat melekat dengan namanya tradisi. Jadi tradisi itu sebenarnya tidak boleh hilang. Tradisi tetap tradisi yang bisa dijalankan. So kita hanya menghormati leluhur, bukan untuk tujuan yang hambur-hamburin uang, hambur-hambur makanan. Kita hanya sekedar menghormati. Karena kalau leluhur aja kita tidak hormati, yang ada kitanya juga selalu kayak hidupnya nggak tenang gitu, dibayang-bayangi terus. Jadi tradisi leluhur itu kalau bisa dijalankan ya jalankan aja. Yang penting pikiran kita selalu tahu, saya menjalani tradisi ini hanya untuk menghormati para leluhur. Itu bukan untuk maksudnya yang macam-macam. Gitu aja. Kalau untuk bakar-bakaran, walaupun di sana tidak terima, tapi mereka merasa puas nih, leluhur-leluhur ini ngelihat, oh anak cucuku sudah melakukannya, happy aja gitu. Mau rumah, mau uang-uangan, happy. Rasa bahagia. Nah, secara tidak langsung kan kita sudah melakukan kebaikan. Kebaikan itulah kita bisa limpahkan. Semoga kebaikan ini mengkondisikan para leluhurku terlahir di alam yang bahagia. Gitu.